Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Izinkan pada kesempatan ini saya Esa Musalim, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM PPG 5252119552 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Asma Fikri kelas 4 dengan materi bersih itu sehat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesama melanjutkan, siapa di antara yang ada yang tidak masuk hari ini? Alfiki sama Jalan. Apa? Sakit atau ada? Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sedang sakit segera disembuhkan dan kalaupun ada sedang keluhan segera dituntaskan urusannya dilancarkan. Sebelum kita lanjutkan silakan mari kita sama-sama buka dan doa yang akan dipimpin oleh dimudahkan masuk.
bersih. Tadi tidak bilang bahwa ketika kita bersih maka kita akan sehat. Yang lain, betul nggak ketika kita itu bersih kita akan sehat? Apa contohnya? Apa contohnya? Kalau bersih kita akan sehat. Apa contohnya? Hah? Apa? Bersih di lingkungan. Contohnya apa lingkungan itu? Rumah, ya. Di rumah aman, di sekolah, ya. Kalau rumah kita bersih, kalau kamar kita bersih, maka di sana tidak ada kotoran, ya, tidak ada yang logis, ya. Maka ketika bersih, maka itu akan membuat tubuh kita. Kenapa? Karena udara sehat. Tapi kalau sebaliknya, kalau kotor, banyak sampah, ya, mana-mana banyak kotoran di sini, maka itu akan lebih mendatangkan alat dan akan membuat jadi bersih itu. Nah, coba kita teruskan, ya. Nah, gambar apa ini? Nah, apa ini? Itu yang tadi kali mandi. Ini ya, yang sampai kita mandi, ya. Itu yang mandinya 2 kali sehari, pagi dan sore. Itu yang sama sekali pagi saja. Ya, mandi itu minimal, ya, paling bagus itu 2 kali. Jadi pagi-pagi sebelum aktivitas dan setelah pulang, ya, dari sekolah. Ya, walaupun sekarang musim hujan, musim dingin, tapi kita usahakan tetap mandi, ya, agar tubuh kita sehat. Nah, jadi ini orang sedang. Kalau mandi, apa yang membersihkan? Kalau kita membersihkan rambut, apa? Jadi kita keramas. Kalau membersihkan gigi, pasta gigi. Membersihkan gigi dengan sikat dan pasta gigi, ya, sikat dan pasta. Nah, itu membersihkan, ya, membersihkan. Nah, coba sekarang, nah, kebersihan pangkal kesehatan. Nah, sama seperti tadi, ya, bersih itu sehat. Kebersihan pangkal kesehatan artinya yang namanya kebersihan, kalau kita bersih itu menjadi hasilnya akan menjadi sehat. Angkat itu, ya, pangkatnya angkat. Jadi kalau akan ingin kita sehat, akan salah satunya adalah hidup bersih. Apa arti bersih? Tidak kotor berarti bersih. Badan kita disebut bersih ketika di badan kita tidak ada kotoran yang menempel. Ya, baju kita dikatakan bersih ketika di baju kita tidak ada kotoran yang menempel. Dan lingkungan kita bersih ketika di lingkungan kita tidak ada kotoran yang menempel. Kayak itu
Terus. Kita harus menjaga diri agar terhindar dari najis. Bila nanti adalah hadas, maka segeralah bersuci. Jadi kalau misalnya ibadah yang kurang misalnya ya ada burung terbang tiba-tiba atau hadas sholat, ini harus segera, apalagi misalnya dari maghrib ke isya kan dekatnya. Segera wudhu agar kita bisa sholat selesai. Nah, suci itu terbagi dua. Pertama adalah suci dari najis. Ketika ada najis nempel, bagaimana cara membersihkan? Ada kotoran atau di kaki kita menginjak kotoran, dicuci dengan air. Ketika kita menginjak kotoran, kotoran buruk atau kotoran kucing, maka segera dicuci. Karena itu adalah kotor dan najis. Kalau berdosa biasa, karena itu adalah ya. Nah, terus ketika setelah buang air, baik buang air kecil atau buang besar, maka kita harus bersuci. Apa namanya? Istinja. Istinja adalah bersuci setelah buang air. Bagaimana cara bersuci? Istinja. Pakai tangan kiri. Ya. Kalau kita makan pakai tangan, kalau kita istinja pakai tangan kiri. Balik. Makan pakai tangan kiri, istinja pakai tangan kiri. Boleh nggak makan pakai tangan kiri? Boleh ya. Itu seperti saya. Mana kalau di di sini? Ya. Jadi ada makan, ada memegang. Boleh nggak memegang makanan jangan sambil? Masukkan ke mulut. Misalnya makan dengan satu pisau satu garpu saja. Ya. Jadi dia memotong pakai tangan kanan, tapi kalau masukin ke mulut, kalau itu dibalik aja atau dipotong dulu. Oke, dan dibalik pakai kiri, potong. Boleh ya, boleh pakai tangan langsung atau perlu pakai sendok atau garpu. Ya, asal tangan kanan yang penting tangan. Kalau istinja pakai tangan kiri. Jadi setelah buang air maka kita harus bersuci. Nah, sekarang suci dari hadas. Ada berapa macam hadas? Ada satu, ada suci dua, hadas kecil. Apa penyebab hadas kecil? Coba, Anissa, apa penyebab hadas kecil? Oke, lagi. Penyebab hadas kecil tadi sebutkan. Oke. Lagi. Ini ya. Coba. Apa penyebab hadas kecil? Abiza, apa penyebab hadas kecil? Supaya satu buang angin, ya.
setelah kecil kita melakukan istinja, ya, suci setelah kecil, kemudian wudhu, berarti kita sudah bebas dari hadas berikutnya. Nah sama ya, setelah buang air juga berubah kita istinja, maka kita wudhu sehingga kita bebas dari. Nah, yang kedua adalah hadas besar. Ya. Apa saja penyebabnya kita tahu? Hadas besar. Apa? Ini hadas besar. Ya, itu adalah coba kita lihat penyebab kita haid dan nifas lagi. Jadi wanita yang sedang haid maka dia berarti sedang punya hadas, artinya tidak boleh sholat. Ya, tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Jadi pertama ada ibu ya. Laki-laki maka stop. Sepanjang dia masih sadar itu sholat. Sampai berapa sholat? Pertama sebulan, kurang lebih sebulan seminggu. Nah dia nifas, apa nifas? Apa nifas tadi? Apa tadi nifas? Yang tahu apa nifas? Perempuan habis setelah ini apa ini? Itu nafas. Apa coba? Hikmahnya apa? Seorang ibu tidak usah sholat selama 40 hari karena keadaan nifas. Selama darahnya tidak keluar. Selama darahnya masih keluar. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Ketika ibu sudah melahirkan, ada bayi. Repot terus bayi. Hanya kayak gini kalian. Ketika kalian kasih bayi buru-buru. Ya. Wah, malam bangun jam 2 bangun jam 3 bangun kalian apa nangis gitu ya. Ibu yang masih ngantuk bangun. Itu luar biasa sekali ibu. Ya. Jadi hanya hikmahnya adalah ketika nifas maka tidak. Nah, bagaimana cara menghentikan hadas besar? Kalau hadas besar ada wudhu kan? Sudah buang angin, buang kecil, buang besar, wudhu. Mana kalau ada hadas besar? Nah, kapan seorang wanita haid mandi? Ya. Ketika haidnya sudah selesai 7 hari misalnya ya, selesainya maka berarti dia segera mandi dan bisa melaksanakan. Gimana kalau ibu melahirkan sedang nifas, kapan dia mandinya? Maksudnya mandi untuk sholat ya. Ketika sudah selesai nifasnya, dia mandi besar, biasanya baru boleh sholat. Kalau sudah selesai, gimana kalau yang mandi basah? Langsung gitu. Iya, sudah bangun mau sholat, maka dia langsung mandi dan melaksanakan. Nah, gimana misalnya kan wudhu pakai apa wudhu? Mandi pakai apa?
Alhamdulillah kita telah sama-sama belajar tentang kebersihan bersih itu sehat. Coba, setelah kita tadi mempelajari tentang bersih itu sehat, apa yang bisa kita sebut? Pertama, apa yang disebut dengan bersih itu sehat? Kalau kita hidup bersih, maka bisa membuat hidup kita sehat. Bagaimana cara membersihkan najis?